Ketika godaan datang dari orang yang seharusnya tidak disentuh, semua batas jadi kabur. Ini bukan sekedar kisah cinta, ini adalah permainan berbahaya antara nafsu dan penyesalan. Ini dia alur cerita film Kamadora tahun 2023. Sebelum lanjut, jangan lupa subrek dulu ya. Oke, tak usah gubal-gabal lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya, cek di cerot. Di awal film terlihat dua orang pria yang sedang membawa mayit. Mereka disuruh seorang wanita yang memakai hoodie hitam. Adegan lalu beralih pada wanita bernama Jessica. Dia hidup rukun dengan pemilik kos-kosan yang bernama Bu Adeng. Ada juga anak Bu Adeng yang masih SMA bernama Abner. Jessica diperlakukan dengan baik, bahkan sudah dianggap seperti anak oleh Bu Adeng. Sebelum kerja, Bu Adeng masak makanan kesukaan Jessica. Selesai sarapan, Jessica langsung berangkat ke tempat kerja. Dia bertugas sebagai pramuniaga di sebuah toko yang cukup besar. Sambil dandan, Jessica menyempatkan bergosip dengan dua sahabatnya, yaitu Melay dan Inday. Setelah itu mereka dikumpulkan oleh manajer bernama Topik untuk di-briefing agar kegiatan penjualan hari ini berjalan lancar. Saat Jessica sedang memeriksa rak barang, dia melihat seorang wanita yang sangat mencurigakan. Sebut saja namanya Sri. Si Sri celengak-celinguk lalu membawa banyak pakaian ke kamar ganti. Ketika keluar, tiba-tiba perutnya sudah buncit mirip ibu hamil. Saat Jessica memeriksa barang yang dibeli Sri, dia mencoba menegurnya dengan pelan. Jessica tahu kalau Sri tidak buncit, apalagi hamil. Jelas Sri panik dan mulai marah-marah tidak jelas. Jessica dicaci maki sampai dituduh body shaming dan tidak memuliakan pelanggan. Alhasil suasana pun jadi kacau. Lalu Topik datang dan mencoba menengahi keributan tersebut. Tapi si bebanget Topik juga malah pelanga-pelongo karena tidak terima dihina oleh si Sri. Jessica mengacak-acak dan membongkar semua baju yang telah dicuri. Dari bukti tersebut, Sri sudah tidak bisa mengelak lagi. Pas Satpam langsung datang dan mengamankannya. Jessica memang karyawan yang paling berani. Semua dilakukan demi teman-temannya juga. Karena kalau ada barang yang hilang, uang gaji mereka bakal dipotong untuk membayarnya. Jessica lalu kembali bekerja. Kali ini dia bertemu dengan pelanggan tua yang membagongkan. Modusnya adalah berpura-pura ingin membeli sepatu dengan menyuruh Jessica memasangkan di kakinya. Tentu saja Jessica tahu kalau bapak tua itu hanya ingin melihat pepaya kembarnya. Amarah Jessica meledak saat Pak Tua menggesekkan rudalnya ke belakangnya. Lalu Topik datang dan menyuruh Melay menggantikan Jessica melayani Pak Tua itu karena dianggap telah mengacau. Jessica lalu dipanggil ke ruangan Topik. Di sini Jessica diingatkan untuk selalu mengalah kepada para pembeli karena pembeli adalah raja. Jessica mencoba memberikan pembelaan, namun semua itu sia-sia. Bahkan Topik berniat memecat Jessica. Melihat Jessica yang makin tersudutkan, Topik malah memanfaatkan situasi. Topik yang kepincut dengan melon kembar Jessica mengajukan syarat. Jika Jessica ingin terus bekerja di toko itu, dia harus rajin menservis rudal milik Topik. Dengan sangat terpaksa Jessica menuruti perintah manajernya itu. Meski sebenarnya dia kesal karena rudalnya ternyata bau kaos kaki. Tak lama setelah itu, tibalah anak dari pemilik toko tempat Jessica bekerja. Dia bernama Deb. Dia datang ke sini untuk menemui ayahnya di ruang kerja. Sang ayah menyerahkan seluruh aset toko kepada Deb karena sang ayah sedang tidak sehat dan harus dirawat di rumah sakit di luar kota. Kemudian Deb meminta Jessica untuk memilihkan baju yang bagus untuknya. Lalu Deb meminta Jessica untuk membawa baju tersebut sembari menemaninya di ruangan ganti. Namun bukannya mencoba pakaian, Deb malah mencicipi surabinya Jessica dan memaksa untuk enak-enak. Hingga sore hari tiba dan pekerjaan Jessica telah selesai. Jessica dijemput oleh pacarnya yang bernama Roman. Dia berprofesi sebagai seorang polisi. Kemudian Roman mengajak Jessica untuk jalan-jalan sore.
Namun dia menolak karena ternyata Roman sudah mempunyai istri. Usut punya usut, ternyata Jessica terpaksa menjadi pacarnya Roman. Lebih tepatnya, Yesuan Roman sejak beberapa tahun lalu. Dari percakapan mereka diketahui kalau ayahnya Jessica telah dipenjara dan hanya Roman saja yang tahu di sela Jessica berada. Jessica juga sudah punya banyak hutang kepada Roman, karena itu dia diperlakukan bagaikan budak dan sering digenjot seenaknya. Roman kemudian membawa Jessica ke penginapan, kemudian mereka pun bercocok tanam sampai hampir semaput. Keesokan paginya Jessica yang baru pulang langsung diceramahi oleh Abner. Bu Adeng juga memperingatkan Jessica agar tidak pulang pagi lagi, karena kuping Bu Adeng panas mendengar obrolan tetangga yang menuduh Jessica macam-macam. Selain pemilik kosan, Bu Adeng ini juga merupakan seorang guru. Setelah itu, Bu Adeng pergi mengajar, sedangkan Abner juga berangkat ke sekolah. Tapi di tengah jalan, Abner menerima kabar bahwa para guru tidak datang karena sedang demo. Abner lalu memutuskan kembali ke rumah dan merencanakan sesuatu. Ternyata dia sangat suka mengintip Jessica, terutama saat Jessica sedang tidur. Tiba-tiba Jessica terbangun karena ada telepon dari Roman. Di sini Roman menyuruh Jessica mengemasi barang-barang dan mengajaknya pergi dari tempat tersebut. Lalu Jessica pergi ke kamar mandi, tentunya untuk mandi dan bersih-bersih. Kebetulan hari itu dia baru saja datang bulan. Kocaknya, di kamar mandi Jessica malah melihat Abner yang sedang olahraga jari. Melihat itu, Jessica pun tertawa dan memaklumi apa yang dilakukan oleh remaja seperti Abner. Karena sudah kepalang ketahuan, Abner lalu mengaku kalau dia selalu senam jari setelah melihat melon kembar dan surabi milik Jessica. Di sana kemudian Jessica dengan senang hati mengajarkan Abner cara bercocok tanam yang baik dan benar. Namun sayangnya Jessica sedang halangan dan hanya menggunakan jarum coklat Abner untuk karaoke saja. Lagi enak-enaknya, tiba-tiba Bu Adeng pulang. Padahal jarum coklat Abner belum nyembur. Jessica lalu mengemasi semua barang-barangnya kemudian berpamitan kepada Bu Adeng. Akala ko ba wala kang pasok ngayon? Tsaka... Di sisi lain, terlihat Indah yang sedang bernegosiasi dengan Topik. Dia meminta maaf karena belum bisa melunasi semua hutangnya. Indah lalu membayarnya dengan mengajak Topik bercocok tanam. Ketika hari mulai malam, semua karyawan bersiap pulang. Seperti biasa, Roman datang dan menanyakan keberadaan Jessica. Karyawan lain lalu memberitahu jika hari ini Jessica sedang libur, jadi tidak masuk kerja. Namun Roman tidak percaya. Kemudian dia memanggil Topik untuk menanyakan Jessica. Setelah basa-basi, Roman langsung menghajar Topik. Rupanya Roman sudah tahu tentang perlakuan busuk Topik pada Jessica dan karyawan wanita lainnya. Di tengah kerusuhan, ada seorang yang menyelinap masuk lewat parkiran. Ternyata itu adalah Jessica. Dia sengaja membakar panel listrik dan menyebabkan toko kebakaran. Kemudian ia pergi ke ruangan berangkas untuk mengambil semua uang dan surat-surat penting lainnya. Saat Jessica hendak pergi, ia melihat Melai tewas ditembak oleh si Roman. Roman lalu datang. Ternyata dia bekerja sama dengan Jessica untuk membuat kekacauan ini. Jessica tak tega melihat sahabatnya menjadi korban. Lalu Jessica menyelipkan kartu identitas beserta dompetnya pada jasad Milai agar orang-orang mengira itu adalah Jessica. Semua yang telah Jessica lakukan sudah direncanakan matang-matang oleh Deb. Bahkan bertahan dengan Roman pun merupakan bagian dari rencananya. Kejadian ketika Jessica ribut dengan pelanggan merupakan tindakan yang disengaja. Tujuannya agar manajer memanggilnya dan Jessica bisa tahu di mana berangkas audit dan berangkas penting disimpan. Setelah tempat diketahui, dia bekerja sama dengan Roman untuk mencuri berangkas dan membakar toko. Dengan cara itu, Deb bisa mendapatkan uang asuransi serta menyelamatkan toko dari kebangkrutan. Rencana mereka berjalan dengan lancar. Jessica dan Deb lalu bersantai di suatu tempat untuk merayakan keberhasilan mereka. Sayangnya, di sini Deb mengabarkan kalau mereka harus berpisah dan tak boleh bertemu lagi. Dengan begitu, Deb berharap rencana mereka tidak diketahui oleh orang lain. Sebagai imbalan atas kerja keras Jessica, Deb memberikan uang yang banyak.
Tidak lupa, mereka pun bercocok tanam dengan Barbaris sebagai tanda perpisahan. Scene kemudian flashback dan memperlihatkan masa lalu Jessica yang kelam. Kala itu ibu si Jessica selingkuh dengan seorang pria yang berprofesi sebagai pembunuh bayaran. Namanya Dom. Setiap hari Jessica dan ibunya bertugas untuk membereskan para korban kejam Dom. Sampai pada suatu malam, Dom yang gila pun dengan kampretnya dan bercocok tanam paksa dengan Jessica. Tiba-tiba ayahnya Jessica datang menyelamatkan dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Dom tak sengaja menghabisi ibunya Jessica. Melihat itu Jessica murka dan menusuk Dom hingga mudik ke alam akhirat. Naluri ayah yang selalu ingin melindungi anaknya membuat dia menutupi kasus Jessica dan mengaku sebagai orang yang menghabisi Dom. Ayahnya Jessica ditangkap oleh polisi yang tak lain adalah Roman. Mendengar Jessica tak mempunyai keluarga lagi, Roman memanfaatkan situasi agar bisa bercocok tanam sama Jessica. Dari sinilah awal perkenalan Jessica, sekaligus awal penderitaan tiada akhir untuk dirinya. Setelah mendapatkan uang, Jessica menebus para polisi korup. Dia lalu menelepon Roman dan memberitahu bahwa Jessica sedang menuju penjara, tempat ayahnya berada. Roman tak bisa lagi memeras Jessica karena dia sudah membayar semua hutangnya. Setibanya di lokasi, Jessica langsung menanyakan keberadaan ayahnya. Namun sang ayah sudah meninggal akibat terkena virus COVID-19. Mendengar hal itu, Jessica sangat bersedih karena belum sempat bertemu dengan ayahnya. Beberapa hari berlalu, Jessica bertemu dengan dua orang laki-laki di awal film. Mereka membawa kantong mayit dan ternyata isinya adalah Roman. Jessica sengaja menyuruh orang lain untuk mengeksekusi Roman sebagai pembalasan atas perlakuan buruk yang dia terima selama ini. Tamat, itulah cerita film Commodore. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.